Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas chip, ya, pelita teknologi global. Nih, kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, lah kita langsung aja ya ke analisis. Untuk chip ini memang relatif masih baru IPO ya di tahun 2023. Cuman perusahaan ini dia udah bagi dividen 3 tahun ke belakang. Ya, jadi ini perusahaan yang buat saya sih baik gitu ya gitu. Karena apa? Dia artinya bisnisnya nyata ya, ada keuntungan gitu ya yang benar-benar nyata bisa dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi penting ya buat saya itu perusahaan bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi nggak cuma untung di atas kertas saja gitu. Karena kalau nggak bagi dividen ya mungkin bisa ada masalah sama bisnisnya ya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi ini perusahaan yang saya rasa cukup baik ya, layak untuk dilihat lebih lanjut. Ya, oke. Ini memang chip ya, jasa konsultan teknologi informasi ya, semikonduktor. Kalau nggak salah yang ini ada yang request ya kemarin-kemarin itu. Oke, ini satuannya rupiah, kita langsung pindahkan aja. Nah, ini saya suka nih ya, laporan keuangan yang seperti ini, yang sederhana gitu ya, pos-pos keuangan nggak banyak, langsung aja intinya gitu ya, kas dan bank, piutang, persediaan, uang muka, ini udah paling paling bersih gitu ya, paling nyaman untuk dianalisis gitu ya. Ya. Oke, yang pertama untuk kas tara kasnya dulu. Ya, ini kita harus pindahkan. Kenapa? Karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi teman-teman harus ingat ya kalau kas Tarakas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, dan memang untuk posisi kas Tarakasnya si chip ini memang dia turun ya, turun 62%, turun sekitar 11,2 miliar. Tapi nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung loncat dulu ke ekuitas ya. Ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya ya, kita pindahin dulu. Ya, kenapa ya? Kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, maaf, maksudnya saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Chip dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 36,4 miliar ya. Jadi perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, karena kalau perusahaannya saldo labanya negatif atau defisit, ya artinya perusahaan tersebut rugi melulu. Ya, jadi nggak pernah untung gitu. Jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik. Ya, jadi ini sebenarnya baik. Ya, ini tampak baik. Selanjutnya kita langsung loncat dulu ke ekuitasnya. Yang ini pindahin dulu. Oke ya. Ini kita lihat ya. Ini KNP-nya 0. Ini kita lihat nih. Rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya sudah 1. Ya, artinya perusahaannya udah balik modal gitu ya. Jadi telah menghasilkan profitnya itu 1 kali modal awalnya di luar dividen. Ya, jadi ini ya tadi ini baik gitu ya, sudah tinggal mengambil keuntungan aja gitu ya, dan dia kembalikan kepada pemegang saham lewat dividen ya. Jadi ini baik, dan memang gitu ya, kalau memang perusahaan yang baik ini memang secara PBV memang dia premium ya, cuman ini tampaknya terlalu premium ya karena di PBV-nya di 14 kali gitu kalau buat saya. Oke, selanjutnya kita langsung loncat ke laba rugi ya. Di laba rugi kita harus lihat penjualannya, pendapatan. Kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik pendapatannya cenderung naik. Ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar ya, dibutuhkan oleh customernya. Cuman memang untuk kinerja pendapatannya si Chip ini dibandingkan dengan periode sebelumnya ini turun ya, turun 41%, sekitar setara 69 miliar. Gitu. Kenapa turun gitu ya? Ya silahkan aja cari beritanya. Cuman kalau saya gitu yang memang terbiasa baca laporan keuangan ya simpel aja. Kalau pendapatan turun ya berarti barangnya yang dijual lagi kurang diminati pasar aja, gitu aja gitu ya, sederhana. Nah, nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Yang ini nilainya kita pindahin dulu ya angkanya. Kita harus lihat laba bruto. Ya, kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat ya inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jadi misalnya ini gitu ya. Apa namanya? Margin gap ini kan 17%. Ada kalau teman-teman jual barang 100.000,
gitu ya, itu ambil profit kotor 17.000. Ya 83.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi ya memang kalau saya sih memang mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin gitu ya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, maka semakin besar juga laba bersih. Ya, nanti karena si laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional dan juga beban pajak, baru nanti keluar laba bersihnya. Mana laba bersihnya ya? Laba bersih yang ini nilainya ya. Nah, ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Oke ya, jadi dan memang secara per ini sangat-sangat kemahalan ya buat saya karena dia apa? Per ini 94. Jadi kalau teman-teman itu harus paham ya, kalau per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau belinya per 94 ya holding per kita berarti 94 tahun. Gitu. Nah, kalau makanya kenapa banyak investor yang cari pernya kalau bisa rendah ya di bawah 10 atau di bawah 5 gitu, karena artinya holding pernya ya diharapkan nggak lama, hanya sekitar ya tadi 5 atau 10 tahun gitu ya. Jadi ini memang super premium ya secara PBV atau mungkin juga secara per juga ya. Cuman kembali, kadang perusahaan teknologi ya mungkin karena iklimnya mungkin apalagi hype gitu ya. Jadi bisa aja harga terdorong naik tinggi gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, selanjutnya langsung cek ke bagian arus kas ya, langsung pilih ini penerimaan kas ya. Ini kita harus pindahkan data-data yang ini. Kenapa? Karena penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan dia itu sifatnya akrual, hanya dicatat di atas kertas saja, ya diakui dulu gitu, tapi tidak memperhitungkan jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Sedangkan kita harus tahu, ingat, uang kas itu tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Maka ini rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya harus tinggi. Kan ini kayak gini nih, 88%, ya ini di bawah 90%, di 90%. Kalau buat saya yang di bawah 90% itu kurang baik. Kenapa? Artinya customer gitu ya, kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer itu bayar cuma 88 juta. Ya, 12 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus ditagih. Gitu, makanya ini harus tinggi, apalagi yang periode sebelumnya ya 75%. Artinya tadi customer bayarnya cuma 175 juta, kalau teman-teman bayar jualnya 100 juta. Ya ini kan nggak bagus ya, sebenarnya kurang baik sebenarnya gitu. Cuman ya harapannya manajemen si chip kalau bisa ya penerimaan kasnya rasionya harus bisa lebih baik lagi ya. Oke, jadi dia bilang tadi pendapatan tuh penerimaan 98 miliar, tapi customernya cuma bayar 87 miliar ya, sisanya jadi piutang. Nah, ini digunakan untuk bayar operasional ya, tuh untuk bayar supplier. Tuh bayar suppliernya udah 86 miliar. Kalau dia menagih sesuai dengan pendapatan misalnya 98% ya 100%, kan ada uang sisa. Ya. Dan ini setelah bayar operasional, ini lihat tuh, net CFO-nya negatif. Ya. Ini net CFO-nya negatif. Artinya perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai. Gitu ya. Jadi perusahaan ini uangnya habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, ini apalagi udah 2 periode nih ya. Jadi kalau memang sudah 2 periode seperti ini gitu ya, ini patut diwaspadai gitu ya. Jadi harus hati-hati, bisnisnya ini nggak sehat gitu. Dalam jangka panjang nanti mungkin bakal ada problem. Net CFO negatif, nanti dia akan bergantung dengan pinjaman ke bank biasanya ya. Tapi kita nanti lihat dulu ya, sekarang untuk aktivitas ekspansi usahanya, dia ada belanja modal, nilainya yang ini ya, nilainya negatif, bagus, artinya perusahaan ini berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, nah ini arus kas dari aktivitas pendanaan ya, atau aktivitas pinjaman ke bank. Ini sumnya positif ya, artinya kalau nilainya positif, perusahaan itu mengambil pinjaman baru ya. Kalau negatif, artinya perusahaan ya tadi dia membayar pinjamannya gitu ya. Jadi gini, kita lihat ya, di sini kan ada nilai positif ya, tuh lihat. Dia ambil penerimaan tuh ya, ambil pinjaman gitu, penerimaan. Tuh, jadi lebih tinggi. Penerimaan utang lain-lain tuh. Jadi nilainya positif. Ya, yang bagus itu kalau bisa negatif. Artinya tadi perusahaan melunasi pinjaman atau bayar dividen. Ya. Cuman sebentar, ini unik ya, kenapa? Karena pembayaran dividen tunai gitu ya. Ini kan dia negatif ya, yang ini kenapa positif gitu ya. Gitu. Apa ini salah ketik atau gimana gitu ya. Jadi kadang memang harus jelas gitu, angka ini plus atau min, karena harusnya pembayaran negatif, pembayaran dividen itu nilainya negatif kayak gini. Ya cuman ya asumsikan aja karena dia di tahun buku berapa ini? 2023 ya, berarti ya dia bagi dividen ya, berarti ini ya kemungkinan nilai negatif ya. Ya minor sih gitu ya, agak out of the topic sedikit gitu. Cuman ini jadi sebenarnya ini jadi perhatian sebenarnya kalau yang ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke, jadi kita lihat untuk polanya ini memang unik sekali gitu ya, karena
lihat ya, net CFO-nya negatif, CFI-nya negatif, CFF-nya negatif, ya, dan ada penurunan kas tara kas yang sangat besar. Jadi perusahaan harus mengeluarkan uangnya dari dalam dompetnya untuk biaya operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi ini lama-lama takutnya kasnya habis gitu. Cuman uniknya lagi gitu, perusahaan ini meskipun dia dengan kondisi seperti ini, dia masih berani bagi dividen. Ya, ini sebenarnya luar biasa juga gitu. Gitu ya, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran kebijakan perusahaan ya. Cuman ini benar-benar unik gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini polanya operasional negatif, ekspansi negatif, dan juga ada bayar pinjaman. Jadi lagi-lagi perusahaan akan mengeluarkan lagi uang dari dalam dompetnya untuk ini menutup operasionalnya dan juga ekspansinya, dibantu dengan sedikit pinjaman. Ya, dan lagi-lagi ya, dengan kondisi seperti ini perusahaan masih berani bagi dividen. Ya, jadi ini saya agak ragu ya kalau tahun depan ini si chip bagi dividen, saya agak ragu sebenarnya gitu ya, karena ketersediaan uang kasnya kemungkinan nggak cukup gitu ya. Cuman nggak apa-apa ya, kita lihat aja lebih lanjut, nanti lihat aja di tahun ini ya, berarti tahun ini nanti lihat aja pas nanti pengumuman apakah bagi dividen atau enggak. Cuman lihatnya sepertinya kayaknya nggak bagi dividen sih. Ya. Oke, sekarang kita kembali untuk lihat resiko bisnisnya secara rasio likuiditas dan rasio solvabilitas ya. Ya, kita kembali dulu ke atas. Set lancar ya ini. Ya, kita pindahin dulu. Dan teman-teman harus tahu ya, semua analisis yang saya lakukan ini live tapi direkord gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ada respon-respon yang ya kayak tadi unik, ya itu spontanitas gitu ya. Gitu ya, saya sejujurnya nggak tahu gitu ya isi laporan keuangannya seperti apa. Jadi memang saya selalu kerjakan ya live aja seperti ini gitu ya. Teman-teman pada minta katanya udah tetap aja pakai format lama gitu ya, sambil ngetik saya menjelasin ya, oke gitu ya. Saya ini aja ya, saya lakukan saja. Oke, jadi udah dipindahkan untuk rasio lancar. Ini bagus ya. Cuman ini rasio lancarnya kuat ya di 2,54 gitu. Cuman memang untuk rasio kas dia agak tipis ya. Dia sekarang tuh makin melemah rasio kas ya. 0,18 gitu ya. Jadi dia untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya 37 miliar, uang di dompet cuma 6,6 miliar. Ya, tapi sekarang kita lihat dulu untuk yang lebih spesifik di short term debt-nya. Untuk short term debt-nya ini ada utang lembaga keuangan non bank ya yang tadi. Berarti kita ambil aja yang ini ya, satu pos aja, karena yang lainnya nggak ada utang bank ya. Jadi pindahin dulu. Oke, ya ini memang lihat nih ya, untuk rasio kas terhadap utang jangka pendeknya ini 0,42 ya. Ini sebenarnya lemah sekali buat saya ya, apalagi ini karena CFO-nya negatif. Ya, jadi bayangkan, hutang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 15,6 miliar, uang di dompet cuma 6,6 miliar. Ya, apalagi operasionalnya ini nggak menghasilkan uang tunai. Ya, jadi ada kemungkinan ke depannya chip nanti akan gali lubang tutup lubang. Ya, kemungkinan ya. Nggak pasti gitu ya. Cuman ya polanya seperti ini ya, apa gitu, bisa kan nggak menghasilkan uang tunai, uangnya habiskan untuk bayar operasional aja ya, nggak sehat dalam jangka panjang. Apalagi ini udah 2 kali ya. Oke, selanjutnya cek untuk jangka panjangnya, solvensinya pindahin dulu ya, DER-nya. Ya, kita langsung pindahin dulu ya untuk yang jangka panjang ini, pindahin bentar ya. Tahun relasi, liabilitas pertanggungan, liabilitas nggak ada ya, ini memang untuk jangka panjangnya 0 ya. DR-nya berarti ini memang dia masih aman ya di 0,82, long term debt to equity-nya ini 0 ya, jadi masih sehat. Cuman ini takutnya ada masalah likuiditas jangka pendek aja sih. Resikonya sih kalau jangka panjang saya rasa masih rada aman, karena dia mungkin masih bisa ambil pinjaman lagi ya, masih ada kesempatan untuk tadi ambil pinjaman ke bank. Jadi si chip setelah dipindahkan data keuangannya, setelah dilihat seperti ini memang ya secara pembagian dividen ini baik karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Cuman gitu ya, ya diperhatikan untuk yang aspek lainnya ya. Saldo laba memang bagus ya, dia positif, dia telah menghasilkan total profitnya 1 kali modal awalnya ya. Jadi misal modal 1 miliar telah profit 1 miliar juga. PBV-nya premium ya, sangat super premium ya di 14 kali, dan PER juga super premium ya di 94 kali ya. Gitu. Jadi memang terlalu over value kalau buat saya sih. Dan cuman memang untuk aktivitas bisnis ini harus diwaspadai ya, karena yang tadi nggak menghasilkan uang tunai, net CFO-nya negatif ya. Dan secara likuiditas juga ini takutnya tadi ada permasalahan dengan bisnis, akhirnya dia akan bergantung sama pinjaman atau enggak suntik modal. Ya, meskipun secara solvabilitas dia masih aman untuk mengambil pinjaman ya. Jadi buat saya mungkin chip untuk mungkin harus sedikit waspada gitu ya, dan juga dipantau-pantau kondisi keuangannya, terutama kas tara kasnya di kuartal-kuartal berikutnya atau mungkin di tahun-tahun setelahnya ya. Karena ya kembali ya, dan tadi untuk sedikit untuk permasalahan dividen, mungkin ya ada kemungkinan dengan kondisi seperti ini perusahaan nggak bagi dividen sih untuk di tahun buku
2025 ya. Tapi mudah-mudahan saya salah gitu ya. Cuman ini saya hanya bicara hanya berdasarkan pengamatan saya, pengalaman saya gitu melihat laporan keuangan. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk chip gitu ya. Nggak tahu nih buat teman-teman chip menarik atau enggak, boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan ini ya hanya sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan gitu ya, 2026 sekarang gimana gitu ya, tahun depan gimana, ya silakan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada, bukan bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau pergerakan harga sahamnya gimana ya, saya kembalikan aja ke market ya, terserah market mau menghargainya di harga berapa ya. Lalu untuk masalah valuasi murah atau mahal, kembali lagi ke teman-teman yang menilai ya, gitu apakah masih mau cukup murah atau sudah kemahalan. Oke teman-teman, itu aja pendapat saya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak gitu. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar ya, nanti saya respon. Oke, semoga bermanfaat, semoga sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.